Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo kita membaca salawat dulu lah ya, biar tidak hanya nengok saja. Salawat Ibrahimiyah 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, semoga kita semuanya termasuk orang yang ahli membaca sholawat sehingga besok kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat, dan juga menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ya membaca kitab ini, kitab sholawat dan Asmaul Husna ini nanti akan saya bacakan. Saya sudah lama tidak istilahnya tidak promosi ya. Ini air sholawat ya, air sholawat ini yang sudah kita bacakan sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sudah tidak terhitung beberapa ribu ya. Sudah banyak yang membuktikan ya berbagai penyakit insya Allah sudah ada yang sembuh. Ada yang kemarin ada yang sakit stroke adalah sudah bisa berjalan sekarang. Ya, ini adalah air sholawat ya, siapa yang ingin order silahkan ya diorder. Kalau bisa jangan hanya 1 liter karena sekarang ngirimnya itu lewat agro ya. Agro ya, itu yang lewat pengiriman yang besar. Alhamdulillah kemarin ngirim madu sampai Kalimantan ya 15 kilo terus 10 kilo, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau yang sedikit-sedikit itu kemarin adalah ongkosnya terlalu banyak ya. Jadi sekalian argo adalah ongkosnya tidak banyak. Kemarin ngirim ke Kalimantan itu 15 kilo saja ongkosnya tidak ada 200. Ya, silahkan ya, kirimkan alamat lengkap. Kemudian ini madu ini adalah madu asli dari hutan akasia di Riau, namun sudah diruqyah atau dibacakan sholawat, dibacakan ayat-ayat Al-Quran sama dengan air tadi. Ya silahkan diorder ya. Jadi madu ini juga obat, dalam Al-Quran juga ada ini ya. Persilahkan yang mau order kirim alamat yang lengkap nanti dikirimkan.
Ya, kalau yang dekat boleh langsung datang ke rumah ya. Demikian, kemudian saya lanjutkan ya kepada kawan-kawan yang mau masuk grup silahkan, dan yang mau komen ya silahkan komen. Yang baru ketemu channel ini silahkan di subscribe ya. Jangan lupa kalau komen adalah mohon doa, itu adalah utamakan membaca sholawat dulu, membaca ya salam ya boleh salam, terus bismillahirrahmanirrahim, sholawat, baru hajatnya ya. Insya Allah yang minta doa lewat komen itu insya Allah doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang aminkan adalah orang banyak. Ya, itu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, seluruh saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini ya, channel Basri Official ini, ya Allah berilah kesehatan, sehat walafiat, panjang umurnya yang berkah ya Allah. Berikanlah keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara kami rezeki yang mudah, bukakanlah pintu rezekinya ya Allah. Yang punya amanah ya Allah, cepatkanlah lunas ya Allah. Yang sakit cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Dan anaknya berikanlah anak yang soleh dan solihah, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah mengabulkan, dan juga Allah semoga mengijabah seluruh doa kawan-kawan semua ya yang sudah mendukung channel ini. Kemudian yang sudah masuk grup itu adalah mengikuti jadwal ya. Hampir tiap malam itu kan ada jamaah sholawat ya, kemudian habis subuh. Kemudian jam 1:30 malam itu supaya diikuti ya, karena kalau ikut tapi nggak ngikuti kegiatan itu ya mau ikut apa, nggak ada datang itu ya. Maka grup yang sudah 300 lebih itu yang datang paling sedikit. Nah, itu lainnya di mana lainnya itu? Udah, kita lanjutkan membaca kitab sholawat dan asmaul husna ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, dari surat Al-Ahzab nomor 56. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepadanya. Dari surat Al-Ahzab nomor 56. Jadi membaca solawat itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berdasarkan kitab ini ya, dasarkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk bersolawat ini. Maka alhamdulillah kalau kita semuanya yang orang ahli baca solawat berarti adalah orang yang betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asaniya ati mirrabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asaro hasanatin wa ma khan anhu asaro sayyiati wa rafa'a lahu asra darajatin wa radda alaihi mislaha, yang artinya ada malaikat yang datang kepadaku dari Tuhanku yang maha mulia dan maha agung. Kemudian berkata, seseorang dari umatku membaca sholawat kepadamu, Allah menulis 10 kebaikan untukmu, menghapus kejelekan, dan padanya sebanyak 10, mengangkatnya 10 derajat, dan sholawat
rahmat yang sama dikembalikan kepadanya, diberikan kepadanya. Artinya seperti ini ya, bahwa orang yang membaca sholawat itu adalah 10. Yang membaca membaca sholawat padanya Allah menulis 10 kebaikan. Ya, ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Kemudian diangkat 10 derajatnya. Itu orang yang membaca 1 sholawat. Kemudian saya tambah 1 ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu tahta dhilir rahmani azza wa jalla yaumala dhilla illa dhilluhu. Qila man huwa ya Rasulullah, qala man faraja an makrubi min ummati wa man ahya sunnati wa man aksara sholata alayya. Yang artinya 3 orang di bawah naungan Tuhan yang maha belas kasih, yang maha mulia lagi maha agung, di mana pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1, orang yang menggembirakan orang yang sedang sedih. Besok itu tidak ada naungan. Yang dapat naungan itu 1 adalah orang yang menggembirakan orang yang sedang sedih. 2, orang yang menghidupkan sunnahku setelah aku mati. Yang ketiga, dan orang yang memperbanyak membaca sholawat padaku. Jadi itulah diantaranya 2 hadis yang sudah saya bacakan. Mudah-mudahan kawan-kawan itu sedikit-sedikit adalah paham yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, orang yang membaca 1 sholawat itu adalah diberikan 10 kebaikan, 2 adalah dihapus 10 kejelekannya, 3 adalah diangkat 10 derajatnya. Kemudian hadis yang kedua, yaitu orang besok itu tidak ada naungan di hari kiamat. Yang pertama yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1, orang yang menggembirakan orang yang sedang sedih. 2 adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, sunnah itu ya banyak sekali, contohnya sajalah ya, yaitu sunnah Rasulullah yang mudah adalah kalau laki-laki sunnah Rasulullah punya jenggot, itu kan termasuk sunnah Rasulullah. Yaitu kemudian yang ketiga adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat. Nah itu, ini ada saya lanjutkan, ada suatu kisah ya, seseorang yang namanya S gitu, nggak disebutkan, yaitu dia adalah walaupun tidak punya pekerjaan, si S ini tidak punya pekerjaan, dia adalah orang perempuan, ya, kemudian dia adalah mendawamkan sholawat. Paling sedikit sholawat yang didawamkan adalah ada 5.000 sholawat. Nah, kalaupun tidak sampai 5.000, dia selalu membaca sholawat terus. Yaitu ini saya ringkas. Dia walaupun begitu tidak punya pekerjaan, tetapi anaknya itu cita-citanya tinggi. Nah, dia setelah lulus SMA itu dia tetap akan melanjutkan, yaitu kuliah. Kemudian dia melanjutkan kuliah, sedangkan adiknya sudah kelas 3 SMA. Ya, dia melanjutkan kuliah, cita-citanya itu kuliah di negeri yang jurusan arsitektur. Nah, karena dia kemauannya kuat, orang tua itu ya walaupun secara kasat mata tidak ada biaya, tetap adalah mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan sehingga anaknya lulus. Dan doa orang tua itu dia yakin
Orang tua berdoa baik sesudah sholat maupun sesudah apa saja ya aktivitas, maupun dengan nampaknya tidak serius ya, itu doanya tetap akan diijabah oleh Allah. Dia yakin doanya itu akan dijawab. Dia yakin dia selalu berdoa sesudah sholat, dia sesudah sholawat, dia selalu mendoakan, ya Allah luluskanlah anak saya di tempat kuliahnya itu. Karena kuliah yang jurusan, ya kuliah namanya sudah jurusan arsitektur itu ya memang biayanya ya banyak gitu ya. Biayanya banyak. Kisahnya seperti ini. Setelah dia lulus SMA, dia adalah tes masuk kuliah di perguruan tinggi yang terkenal ya, yang ada jurusannya arsitektur. Kemudian anaknya itu dengan izin Allah, alhamdulillah ya, anaknya itu lulus. Nah, setelah dia lulus itu adalah ada persyaratan-persyaratan, di antaranya adalah biaya. Nah, ya, dia di antaranya adalah biaya. Apa itu ya biayanya, itu namanya itu punya UKT apa gitu ya, UKT. Setelah dia menerima bahwa uang kuliahnya di UKT itu adalah merasa bahwa ini banyak ya dia adalah tetap usaha. Dia ya yakin akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ibu ini berusaha. Ibu ini berusaha, yaitu datang ke fakultas ya, datang ke tempat kuliahnya itu, artinya minta keringanan. Nah, sudah sampai beberapa kali, sudah jumpa dosennya, sudah jumpa apalah pokoknya pejabat yang ada di situ. Ya, itu dekannya, sudah pokoknya jumpa semuanya. Nah, dengan akhirnya itu ya, walaupun dia sudah berusaha dengan anaknya, tetap keputusannya bahwa UKT yang diberikan oleh anak tersebut itu adalah sudah yang paling ringan. Karena yang jurusan arsitektur itu yang paling ringan memang seperti itu, Bu. Itu katanya. Subhanallah, dia tetap pulang dan selalu bersolawat ya. Tetap mendawamkan bersolawat. Solawat terus ya, karena tidak tahu bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga pasrah ya. Pasrah, yang penting adalah dia sudah berusaha, apapun keputusan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah, anaknya kuliah atau tidak, dia adalah diterima. Itulah yang namanya dengan pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Nah, karena dia tahu bahwa doa itu ya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia memang yakin bahwa yang ada di dunia itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia sabar, tetap berusaha, dan tetap dia adalah berusaha terus dengan sabar. Kemudian dia tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Udahlah, saya serahkan kepada Allah. Adapun anak saya kuliah maupun tidak, itu adalah Allah sendirilah, karena saya sudah usaha, saya sudah berdoa. Kemudian akhirnya singkat ceritanya ya, ibu itu adalah punya jalan keluar. Subhanallah, Allah memberikan jalan keluar ya. Allah kalau memberikan doa itu dikabulkan, itu tidak kurang jalan ya. Kalau Allah itu sudah kun fayakunnya ada, kun fayakun itu pasti terjadi. Kemudian tidak tahunya ada tetangganya, ada kawan baiknya itu adalah dia membayarinya. Dia diajak ke bank ngambil duit, kemudian untuk melunasi bayar uang masuk kuliah dengan uang kuliahnya. Subhanallah, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dia anaknya jadi kuliah jurusan arsitektur.
Nah, kemudian dia adalah karena sudah lama belum dapatlah jalan keluar, belum dapatlah uang itu. Lalu ibu itu bilang kepada yang dipinjami tadi, yang meminjami, yang membayari uang dari bank, dia bilang malah saya belum bisa bayar hutang saya, bayar uang yang kemarin. Apa kata yang dihutangi itu? Dia bilang bahwa kan sudah kamu bayar. Itu ya. Dia bilang belum, saya belum membayar. Sudah, kamu yang lupa. Subhanallah. Itulah Allah. Itulah keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dihutangi bilang sudah dibayar, tetapi padahal itu adalah belum dibayar. Siapa yang membayar? Allah lah yang memberi jalan. Ya, itulah keajaiban dalam membaca sholawat itu. Maka dengan demikian ya, berkah membaca sholawat itu tetap ada ya. Tetap ada, hanya kapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita adalah lillahi taala. Ya, itulah berkah membaca sholawat yang diberikan, yang dibaca oleh Bu S, sehingga anaknya yang cita-citanya kuliah jurusan arsitektur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian, semoga kisah ini yang karena keberhasilan terkabulnya doa itu memang tidak semudah terus wah ini saya mendapatkan ini terkabul, tidak. Jadi harus kita memang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin bahwa yang ada di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi motivasi cerita ini kepada sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, yang mau masuk grup atau testimoni yang punya pengalaman keajaiban sholawat, silakan dikirim di nomor 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.